Ketua bersama anggota DPR Papua lakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Dok 2 Jayapura terhadap pelaksanaan manajemen pelayanan pasien, Jayapura tanggal 4 September tahun 2024. Bukan, ini dari Biak. Iya, jam 5 sore 100 yen. Terus yang dari pesawat? 17 besok, 70. Berarti berapa? Keluar dari ruang rapat Badan Anggaran, Ketua bersama anggota dan pihak manajemen Rumah Sakit Dok 2 Jayapura menuju rumah sakit. Pertama yang didatangi adalah di ruang instalasi hemodialisa cuci darah. Di sana DPR melihat ruang perawatan pasien. DPR mendengar keluhan dari petugas medis Dok 2. Ya, Bapak Ibu yang ada ini merubah sistem kerja. Yang pertama, sistem pelaporan, koordinasi, ini harus penting. Selanjutnya DPR melihat stok obat-obatan. Yang masuk ke sekolahnya yang tusuk diakses, kemudian ini yang dibilang di dalam situ bloodline atau selangnya, kemudian ini yang ginjal Itu yang atau olefin yang dia melalui ini ya. Ini yang kita ada di catatan yang lebih. Setelah dari ruang instalasi hemodialisa cuci darah, Ketua DPR beserta rombongan menyeberang masuk ke ruang instalasi gawat darurat. Ini harusnya kapan? Di sana ditemukan pasien yang tidak mendapatkan perawatan dengan baik dari rumah sakit. Fasilitas dan pengobatan sangat kurang. Ini setelah dilakukan rapat dengar pendapat dengan pihak manajemen Rumah Sakit Dok 2 Jayapura dengan DPR Papua di ruang rapat Banggar DPR. Perencanaan yang tidak tepat. Minta maaf ya. Saya sampaikan seperti itu karena data yang saya minta tidak bisa menjawab apa yang saya minta tadi. Ibu, saya tanya ulang. Apakah klaim BPJS itu dipakai kembali untuk beli bahan yang sama? Kami hari ini menindaklanjuti pasien tenaga medis yang datang demo kemarin ke DPR Papua. Setelah saya menerima jam 2 kemarin siang, dan dalam pertemuan kita bisa mendapatkan data bahwa menurut kami ada perencanaan yang tidak tepat. Ada miskomunikasi sesama manajemen ini, sehingga regen yang dibutuhkan itu bisa tidak ada. Dan sampai dengan hari ini kami bawa cek ke rumah sakit bahwa regen memang belum ada di rumah sakit. Tapi dari hasil rapat tadi kami sudah minta sesuai dengan janji saya untuk kepada keluarga pasien yang datang kemarin, bahwa saya akan usahakan dalam waktu singkat-singkatnya untuk menyiapkan itu, sehingga hari ini kita sudah putuskan malam ini mereka akan kirim dengan pesawat ya regennya, dan besok pagi akan tiba di sini, dan besok pagi pun sudah bisa lakukan cuci darah di Rumah Sakit Dok 2. Tidak boleh tunda-menunda. Kami tadi sudah cek di sini bahwa ada pasien, salah satu pasien yang harus ada di IGD karena tidak sempat cuci darah sudah 2 hari, terlambat dari jadwalnya. Itu artinya cuci darah ini sangat penting, tidak boleh tertunda. Dan kami juga punya data yang tadi kami rapat, kami melihat bahwa ada dana APBD yang kita tambah ya di rumah sakit, tapi juga ada BPJS yang bisa dipakai. Ada penggunaan dana BPJS di mana ada tenaga-tenaga medis yang belum dapat pembayaran tenaga medis, sedangkan BPJS sudah diklaim sampai dengan bulan April. Artinya di BPJS itu kan ada jasa di situ yang harusnya sudah bisa diselesaikan. Tapi sampai bulan ini tenaga medis masih mengeluh soal mereka punya jasa. Tadi kami sudah
hasil rapat tadi kami juga sudah minta untuk dengan tambahan uang yang kemarin kita kasih di APBD yang menjadi 24 miliar itu menjadi prioritas dua hal. Yang pertama adalah kami mau untuk setiap masyarakat yang datang yang tidak punya BPJS dan sakit berat yang harus dibantu, terutama kepada masyarakat orang asli Papua, harus ambil tindakan, harus melayani mereka. Tidak boleh karena alasan tidak ada BPJS, tidak ada uang, ya. Karena uang kita sudah siapkan untuk bantu mereka. Tidak boleh mereka pulang dari rumah sakit Dok 2 dengan alasan bahwa tidak ada obat, tidak ada uang. Itu tugas pemerintah untuk berikan pelayanan dan jaminan kesehatan bagi setiap warga Indonesia, lebih khusus orang asli Papua. Karena yang kita pakai adalah dana otsus. Kita mau orang asli Papua harus dapat jaminan itu. Banyak orang Papua kita yang tidak punya BPJS. Datang, mereka harus dilayani. Oleh sebab itu, kita tambah uang di sana. Yang kedua adalah kita mau tenaga medis harus diselesaikan, ya. Tenaga medis harus dikasih gajinya atau honornya mereka dengan baik. Itu menjadi penting. Tadi yang poin pertama itu termasuk dengan obat-obatan. Hari ini kami ke IGD, paracetamol saja tidak ada, ya. Banyak sekali pasien yang mengeluh karena harus beli obat di luar. Yang berikut adalah menumpuk di IGD, ya. Ini numpuk semua, ada pasien di luar tidak bisa dilayani. Bahkan tadi ada berapa yang sudah pulang. Kenapa itu terjadi? Karena di IGD ini belum bisa dikirim ke ruangan. Karena ruangan tidak siap. Fisiknya ada, tempat tidurnya ada, tetapi WC-nya tidak siap, airnya tidak ada. Ini yang kita maksud. Harusnya diselesaikan supaya pasien yang sudah siap di depan bisa pindah ke ruangan, sehingga yang bawa masuk bisa lagi ditangani dengan cepat oleh IGD. Dan tadi saya sudah sampaikan ke mereka, Pak Dirut Keuangan dan Perencanaan dan Yanmed, untuk saya harap besok saya akan kembali ke sini, tidak ada lagi antrian di IGD. Rumah sakit Dok 2 Jayapura perlu dibenahi manajemen. Perlu ditingkatkan mutu pelayanan terhadap pasien. Perlu ditambahkan fasilitas pelayanan pasien. Pasien tidak ditelantarkan begitu saja. Tidak kalah penting adalah manajemen keuangan penting dikelola dengan jujur dan bersih untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Kami dewan dengan TAPD, kami harus paksakan TAPD untuk gunakan itu untuk. Ini bukti aja. Kami di tempat yang sama yang saya duduk ini yang kami putuskan.